Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 11, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu tetap menjaga kesehatan, tetap semangat belajar, tetap semangat menghafal Al-Quran. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu ingin melanjutkan materi mengenai teks resensi. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Silakan kalian checklist kehadiran di grup pembelajaran ini. Baiklah, melanjutkan materi yang lalu, di sini menganalisis kebahasaan teks resensi. Materi minggu lalu, resensi mengenai pertimbangan baik buruknya suatu buku dan unsur-unsur resensi sudah Ibu jelaskan. Ada identitas buku, ada isi resensi, ada keunggulan dan kelebihan buku di situ. Jadi kalian sudah mengerjakan tugas, sudah diberikan penilaian. Nah, sekarang menganalisis kebahasaan teks resensi. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang. Nah, konjungsi yang menerangkan sesuatu bisa menggunakan bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi yang menyatakan waktu. Bisa menggunakan sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Yang ketiga, konjungsi penyebaban. Mungkin kalian masih ingat di kelas Ibu pernah menuliskan penyebaban di 3 kali B-nya, bisa menggunakan sebab, bisa menggunakan karena. Oh ya, Ibu lupa, silakan buka di halaman 222, kalian simak. Yang keempat, menggunakan kata saran atau rekomendasi. Kata saran atau rekomendasi bisa yang digunakan harus, hendaknya, sebaiknya, seyogyanya, itu bisa digunakan sebagai kata rekomendasi. Sudah disimak di halaman 222 di situ. Ada yang ditanyakan mengenai kebahasaan teks resensi? Baiklah, Ibu lanjutkan. Untuk kebahasaan teks resensi itu tidak terlepas dari kata serapan. Kata serapan, kata yang diambil dari bahasa asing. Ibu dulu pernah menjelaskan mengenai kata serapan, bahwa kata serapan itu ada 2. Yang pertama, kata serapan adopsi. Kata serapan adopsi yaitu kata serapan yang diambil dari bahasa asing tanpa adanya pengubahan. Yang kedua, kata serapan adaptasi. Kata serapan yang diambil dari bahasa asing dan disesuaikan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Untuk penulisan kata serapan itu sendiri, pemerintah telah membuatkan peraturan, jadi tidak seenaknya saja untuk menulis. Jadi ini kaitannya dengan KBBI. Peraturan penulisan kata serapan di sini, yang pertama, satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf. Ya, satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf di sini, terkecuali bunyi eng di situ. Nyeng itu tidak bisa. Ada contoh kata kromosom. Jadi bukan kromosom yang membuat menggunakan huruf H. Jadi ini tidak bisa digunakan. Terus ada kata foto. Biasanya kalian sering menggunakan kata foto di sini. Ada kata tema, bukan tema seperti ini. Jadi yang ini yang salah gitu. Terus yang kedua, peraturannya, penulisan kata serapan harus sesuai dengan cara pengucapan bahasa Indonesia di sini. Jadi harus disesuaikan. Misal ada kata cek di sini. Cek. Jadi bukan cek menggunakan H di sini. Tim. Jadi bukan team tulisannya. Itu. Misalnya juga ada taksi di situ. Jadi bukan taksi. Nah ini. Jadi harus disesuaikan dengan lidah kita di sini, lidah bahasa Indonesia gitu. Ada kata aki padahal tulisannya acut, ya kan di situ. Yang ketiga, penulisan kata serapan diusahakan tidak jauh dengan kata aslinya. Di situ ada kata contoh kata aerob, Inggrisnya aerobi di situ, padahal kalau kita biasanya ada yang salah pengucapannya aerob, padahal yang benar aerob. Sistem, jangan sistem, bukan sistem gitu ya.
Sudah, sampai di sini ada ditanyakan mengenai kata serapan? Kalau tidak ada, silakan kalian buka halaman 230. Ada tugas mengerjakan penulisan kata serapan, mana yang sudah sesuai dengan penulisannya dan yang belum. Sudah? 230. Hanya ini yang Ibu sampaikan, materi akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.